Yang menjadi satu kelebihan untuk legowo 2, pertama kita itu akan memudahkan cara pemeliharaan. Nah, Sebagian besar petani masih menggunakan sistem daripada penanaman padi. Tapi berbeda dengan salah satu petani kita, yaitu Bapak Suhendi, yang mana dia sudah menggunakan sistem legowo 2. Katanya sih lebih menguntungkan. Apakah betul bisa menguntungkan atau justru malah boros biaya dan tenaga? Di video ini saya akan bongkar langsung bersama Bapak Suhendi, langsung terjun ke lapangan. Mari kita cek videonya. oke sahabat tani, saya ini akan menyampaikan bagaimana sih perbedaan legowo 2 dengan petani cara tanam konvensional atau dengan caplak tegal gitu kan. Kadang-kadang betul ada beberapa petani yang berpendapat bahwa tanam dengan jajar legowo 2 itu adalah rugi. Ruginya apa? Banyak lahan yang tidak tertanami. Padahal argumen ini sangatlah salah gitu kan. Kalau kita praktekkan di lapangan kenyataannya gitu kan, secara objektifnya gitu. Jadi jangan dulu asal membuat satu statement tapi praktek di lapangan terabaikan. Itu yang harus kita jawab. Coba berbicara masalah petani, ini bukan teori saja tapi praktek di lapangan dan kenyataan di lapangan, itu baru akurat kan. Saya argumen begini, kalau kita menggunakan jajar legowo 2, sistem jajar legowo 2 dengan perbedaannya dengan menggunakan caplak tegal, kita ambil 1 hektar lah. 1 hektar lahan sawah, apabila kita dengan jajar legowo 2, maka per hektar itu ada 24.000 rumpun. Nah itu kan per hektar. Kalau kita menggunakan caplak tegal, per hektar itu hanya 18.000 rumpun. 18.000 rumpun gitu kan. Ini bedanya 6.000. Jadi masih banyak rumpun legowo 2 ketimbang dengan kita menggunakan caplak tegal gitu kan. Itu kenyataan di lapangannya demikian gitu. Saya jawab itu yang sebenarnya di lapangan itu demikian. Jadi argumen tadi bahwa legowo 2 itu lebih sedikit itu adalah salah gitu. Saya bantah itu. Gitu. Itu terpatahkan ya. Terus keuntungannya apa sih Pak menggunakan jajar legowo itu Pak dibanding konvensional? Nah di sini ya tentunya sehebat-hebatnya hasil karya manusia itu ada kelemahan dan kelebihan gitu. Yang menjadi satu kelebihan untuk legowo 2, pertama kita itu akan memudahkan cara pemeliharaan. Nah, kalau kita misalnya mau memupuk itu akan lebih mudah gitu kan, pemupukannya lebih mudah dan akan efektif. Sebab apa, yang kita pupuk itu hanya dijajar legowonya aja ini ya. Sehingga tanah-tanah yang sawah yang akan kita injak itu kita tidak taburi dengan pupuk gitu. Jadi akan lebih memudahkan kita memberikan pupuk gitu kan. Yang kedua itu memudahkan pengendalian hama tikus. Nah, gitu kan, pengendalian apabila ada serangan tikus maka kita itu akan mudah cara mengatasi hama tikus dengan jajar legowo 2. Nah, kita masuk ke lahan sawah, kemudian kita rebahkan ke sana kemari, itu akan lebih enak dibanding dengan menggunakan sistem tegal itu diantaranya. Itu banyak lagi lah yang lainnya gitu kan. Cara penyemprotan juga lebih enak gitu kan. Kita jalan di area sawah itu tidak terganggu jalan ke depan itu kan, karena apa, kita jalannya di legowonya itu di paritan itunya yang lebarnya gitu kan. Nah itu memudahkannya itu. Kalau kerugiannya Pak apa Pak? Nah ini ada kelemahannya gini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa 1 hektar perbandingan 1 hektar dengan kita gunakan dengan legowo 2 ini kan ada 24.000 rumpun. Sedangkan dengan sistem tegal itu 18.000 rumpun. Perbedaannya itu kan 6.000. Nah jelas pertama benih nih. Nah benih berarti kita sediakannya harus lebih banyak ketimbang kita menggunakan misalnya
kalau 1 hektar karena saya tanamnya itu cuma 1 pohon atau 2 pohon, saya hanya menggunakan 1 hektar itu paling banyak itu 12,5 kilo lah atau 13 kilo. Nah, itu dengan legowo 2. Dan kalau kita menggunakan sistem tegel, mungkin itu bisa kurang daripada itu 10 kilo. Jadi kebutuhan akan benih itu ketambah. Kenapa? Rumputnya itu kan yang kita tanam lebih banyak kan gitu. Yang kedua, cara pemupukannya juga. Nah, kalau per hektar misalnya rata-rata petani menggunakan 400 kg dengan sistem tegel, nah ini harus lebih. Dari 400 per hektar itu kita tambahin lah 25 kilo, jadi 425 kilo, jadi kita nambah biaya. Kenapa? Rumputnya banyak, gitu kan. Jadi yang membutuhkan makanan itu banyak. Itu. Nah, kemudian tenaga kerja juga agak sedikit bertambah. Nah, kalau 1 hektar itu 20 orang, dengan sistem tegel, kalau legowo 2, tambahlah 2 orang. Jadi 22 orang gitu kan, tenaga kerja. Jadi kita misalnya memberikan upah itu 50.000 per orang. Kalau dengan sistem tegel itu 20 kali 5 1 juta, ini 1.100.000. Nah, tapi itu kita tidak rugi karena nanti dalam produksinya itu saya ya rasa bahwa ini udah praktek di lapangan, saya udah uji bahwa kalau padi ini dari mulai awal tanam sampai kepada akhir masa panen dalam posisi yang tidak ada masalah, anggaplah taninya budidaya sukses, tidak ada hama, penyakit segala macam, maka ini hasilnya akan lebih unggul ketimbang dengan menggunakan caplak tegel gitu. Nah, biaya kita sedikit, kos biayanya meningkat, tapi hasilnya pun lebih gitu kan. Jadi kita tidak rugi kalau kita berbicara masalah ambang ekonomi. Terus Pak, kalau misalkan sistem legowo dengan sistem tegel, ini tandurnya gimana? Sama aja apa ada perbedaan? Sama. Nah ini sahabat-sahabat tani, mungkin ini pribadi saya ya, katanya saya paling galak kepada ibu-ibu yang melaksanakan jasa tanam tanur lah di kita. Kenapa? Kuncinya tanam padi itu adalah di penanaman, gitu kan. Kalau nanamnya salah, kesananya itu tidak akan maksimal. Tapi kalau tanamnya benar, bahwa menurut petunjuk bagaimana cara menanam padi yang benar, insya Allah. Nah, saya di sini paling sensitifnya di situ. Karena gini, tanam padi itu pertama kondisi sawahnya itu kan harus kering. Kita keringkanlah 2 hari lah. Yang keringkan orang. Karena apa? Tanamnya itu harus dangkal. Nah, kebanyakan di sini para ibu-ibu atau bapak-bapak yang menanam itu dalam, sehingga padi itu tidak cepat beranak gitu kan. Kalau tanamnya dangkal, insya Allah bahwa tanamannya itu akan anakannya itu lebih banyak. Ini kunci, Nah, saya tolong perhatikan kepada sahabat-sahabat tani, kalau mau tanam pertama dikeringkan dulu selama 2 hari, bahwa ini cek basisuna mah kudu pengker lah harus ini. Karena kalau kita secara dadakan ini di spontan dibuang airnya ini tetap tanam ini akan dalam gitu kan. Nah, itu akan mengakibatkan terhambatnya anakan padi gitu kan. Nah, itu yang pertama di situ kuncinya itu. Nah, insya Allah itu akan bagus gitu kan. Jadi kalau tanaman sama aja ya dengan konvensional. Terus kalau panennya gimana Pak? Yang legowo dengan yang konvensional mudah mana? Nah, sama saja. Ini relatif agak sama. Bahkan legowo itu lebih mudahnya karena kan ini tertata dengan rapi. Nah, tertata dengan rapi, maka sekalipun dengan cara tradisional kita arit itu yang melakukan satu panen itu akan lebih mudah gitu kan. Karena tertata itu kan. Nah, makanya cobalah ayo sahabat tani, selain daripada kita mengajar keuntungan, mengajar kita budidaya yang bagus, tapi estetika kan, bahwa rasa seni ini harus kita anda kan. Ini unggulnya kalau kita melihat jajar legowo, kelihatan dari kejauhan, ini akan indah gitu kan, akan indah. Coba aja lihat bandingkan. Nah ini kan, itu kan tertata seolah-olah ini seperti lapang Senayan ini kan, itu. Selain daripada kita berbudaya itu harus punya rasa estetika, rasa seninya itu harus ada seorangnya gitu kan. Jadi kalau kita ke sawah itu betah lah gitu kan, enak dilihat, apalagi view-nya ini enak kan, itu kan rasa estetika, itu menjadi motivasi kita bertani itu menyenangkan gitu. Itu salah satu.
Maka yuk kita jajar legowo 2 lah, gitu kan. Pak, sejak kapan sih menggunakan jajar legowo ini dan dari mana ini asalnya? Nah, saya dulu seorang anak petani tradisional. Dulu tanam asal-asalan. Semenjak pemerintah, kemudian lewat Dinas Pertanian, lewat BPP, menganjurkan untuk jajar legowo 2, saat itu sampai saat ini saya terus legowo 2. Nah, kenapa? Nah, ini keunggulannya lagi nih, keunggulannya legowo 2. Saya kalau melaksanakan pencaplakan, nah itu kan kalau dengan menggunakan legowo 2, 1 hektar itu cukup dengan 1 orang pun bisa 1 hari selesai. Tapi kalau dengan menggunakan kita caranya dengan caplak tegel, ini bisa 3 orang. Itu sudah mengurangi. Di sisi lain kita tadi tenaga kerja tanamnya itu lebih daripada 2 orang daripada tegel. Tapi kalau kita menggunakan jasa orang untuk memberikan caplak, itu kan ngagarit lah, itu relatif efisien. Saya ini 100 meter 1000 meter ini cuma 30 menit selesai. Itu efektif karena 1 kali tarik selesai, udah diikutin sama yang tandur, udah. Oke. Pak, kalau melihat dari posisi tanam, ini jajar legowo ini ngambilnya dari mana sih filosofinya gitu? Ini ya. Pertama filosofinya kita pertama dari gangguan hama ya, tikus. Bahwa setiap yang tikus menjarang itu ada air kan. Kemudian kalau terlihat itu tidak bersih seperti ini, nah ini kan ada jajarnya ini nih, contohnya ini. Jadi kalau dengan caranya begini terbuka, relatif tikus itu akan terhindar. Karena tikus itu sifatnya curiga gitu kan, kalau melihat hal sesuatu yang itu. Makanya kalau lagi semacam masa primordial itu paling tensa itu seharusnya bersih gitu kan. Dengan bersih ini tikus itu akan tuh. Kedua, legowo ini adalah filosofinya gini, asal muasalnya. Kalau kita melihat kondisi padi, yang terbaik itu kan yang di pinggir. Nah, kalau kita jalan di pematang itu, yang terbaik itu bulir padi itu yang di pinggir. Kenapa? Kesininya itu tidak ada tanaman lain. Gitu kan. Nah ini makanya dikasih toleran gitu kan. Sekalipun ke sini agak rapat kelihatannya, di sini kan kelihatan tuh agak. Nah di sini itu bulir padi itu akan lebih berisi. Gitu kan? Karena tidak lalu berdekatan dengan yang lain. Itu yang harus kita perhatikan. Ya. Makanya saya suka bilang bahwa padi terbaik itu adalah padi yang paling pinggir. Makanya ini sana terinspirasi dari sana, makanya dikasih ini toleran, bahwa ini dikasih toleran itu buat apa? Nah, biar ini agak longgar. Ada space. Nah, itu agak longgar. Makanya bulirnya itu akan lebih berasa, itu akan lebih berisi. Oke. Wah. Bagus sekali Pak penjelasannya. Semoga nanti panennya bisa melimpah ini Pak. Amin, amin, amin. Semangat ini selalu Pak sahabat tani. Pesan buat para pemula nih. Apa Pak kalau mau bertani padi? Sebelum kita melangkah, kita harus tahu tujuan kita. Setiap kita melakukan sesuatu, kuasai dulu ilmunya kan gitu. Sahabat tani, kita jangan pernah malu bertanya kepada orang lain. Apabila memang orang lain itu bagus bertanya, kita tiru nggak masalah gitu kan. Meniru dalam kebaikan itu suatu hal yang sangat baik gitu kan. Kita tidak usah malu bertanya secaki jalan yang akhirnya kita budidaya itu gagal. Nah itu gitu, semangat selalu petani, bahwa petani ini adalah pekerjaannya kotor, hasilnya bersih, saudara-saudara gitu. Semangat selalu. Ya, terima kasih.